Liputan 6 kali ini saya sudah terhubung dengan satu-satunya dokter ahli toksinologi di Indonesia, Dr. Tri Maharani, untuk kita membincangkan salah satu kasus yang saat ini sedang menjadi perhatian banyak masyarakat, yakni adalah kematian salah satu dokter di Nusa Tenggara Timur yang baru saja terjadi beberapa hari terakhir. Memang jika menangani kasus keracunan ular itu sudah memang menjadi prosedur dokter di Indonesia untuk bertanya kepada Dokter Tri Maharani. Nah, dalam kasus ini sebenarnya kronologi yang dokter bisa sampaikan kepada masyarakat dalam kasus ini seperti apa, Dok? Jadi kita punya prosedur nasional sejak program PA-GTTB ada di tahun 2022, yaitu kalau ada kasus gigitan ular, maka silakan untuk identifikasi, kemudian membantu diagnose, telemedicine dengan tim kami, termasuk dengan saya sebagai dokter ahli untuk gigitan ular dan juga masalah toksin yang lain. Selain itu juga ada ahli herpetologi, ahli marine animal, dan sebagainya. Jadi kami punya tim khusus memang untuk toksin. Nah, jadi kronologisnya pada kasus kejadian Dr. Ica ini adalah pada tanggal 13 Juni jam 17.50 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi kalau waktu NTT ya 18.50 ya, karena kan jeda 1 jam ya. Nah, itu Dr. Ica menghubungi saya, di mana dia menghubungi saya dengan telepon yang berkali-kali. Kurang lebih ada 3-4 kali lah telepon saya. Karena saya ada di perjalanan, saya menanyakan apakah bisa WA saja, karena kan kalau di perjalanan sinyalnya sangat buruk, jadi saya takut tidak mendengar telepon dari Dr. Ica dengan jelas. Akhirnya Dr. Ica mem-WA saya dan dia mengatakan bahwa dia sedang dimarah-marahi dan dibentak-bentak oleh keluarga pasien yang membawa DPR, di mana kasusnya itu adalah kasus gigitan ular yang beberapa jam sebelumnya sudah dikonsulkan Dr. Ica pada saya. Kemudian waktu itu saya bertanya apakah itu kasusnya Mr. K tadi ya. Kemudian Dr. Ica mengatakan iya bahwa Mr. K tadi di mana keluarga pasien tidak mau hanya dilakukan imobilisasi dan pemberian analgesik yang sudah diberikan paracetamol ya, tetapi meminta anti bisa ular. Kemudian saya menjelaskan kepada Dr. Ica bahwa kasus ini adalah kasus fase lokal, di mana di dalam kriteria gigitan ular ada fase lokal dan fase sistemik, di mana fase lokal itu adalah tidak ada abnormalitas pada organ-organ tubuh manusia, sehingga kalau itu diberikan anti bisa ular, tentu akan berbahaya dan bisa menimbulkan shock anafilaktik dan memang tidak membutuhkan antivenom tadi. Sehingga saya mengatakan untuk Dr. Ica mengedukasi kembali. Walaupun Dr. Ica waktu itu mengatakan saya sudah edukasi bahwa kasus ini adalah fase lokal dan tidak membutuhkan anti bisa ular. Kemudian saya menjelaskan, tolong jelaskan bahwa fase lokal itu hanya menimbulkan sebuah keluhan yang bersifat nyeri saja dan mungkin tidak akan terjadi kerusakan organ dan itu tidak membutuhkan anti bisa ular. Jadi saya meminta dia untuk menjelaskan kembali, ini untuk kedua kalinya ya. Sampai nanti kira-kira sudah keempat kalinya ya saya meminta untuk edukasi kembali karena saya takut Dr. Ica belum lengkap dalam memberikan edukasi sehingga keluarga pasien ini marah-marah dan membentak-bentak. Tapi ternyata Dr. Ica sampai kali keempat saya mengatakan untuk mengedukasi, dia mengatakan bahwa sudah mengedukasi semua yang saya sarankan dan keluarga pasien tetap menolak, membentak-bentak dan marah. Terakhir saya memberitahu kepada untuk menolong dia menjelaskan kepada keluarga pasien dan DPR tadi bahwa kasus ini memang tidak membutuhkan anti bisa ular dan saya sebagai konsultan nasional untuk gigitan ular sudah menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus gigitan yang bersifat fase lokal. Jadi hanya membutuhkan first aid yaitu imobilisasi, kemudian pemberian analgesik yaitu suportif simptomatik dan observasi 24 jam sampai 48 jam. Jam 18.23 itu selesai dia konsultasi dengan saya dan di jam 21.31 dia mengontak saya kembali
untuk mengucapkan minta maaf karena tadi sudah panik dengan menelpon dan mem-WA saya, dan dia mengucapkan terima kasih karena saya sudah memberikan saran dan advice. Setelah itu 31 itu putus ya konsultasi beliau, dan sampai beliau meninggal tanggal 26 beliau tidak menghubungi saya lagi. Begitu Mbak Rizka kronologisnya. Jadi memang situasinya adalah sore itu Dokter Ica betul-betul dalam kondisi sangat tertekan, dimarah-marahi, bentak, bahkan di situ dia mem-WA saya dengan menuliskan saya dimintai nama lengkap karena mungkin entah akan dilaporkan kemana begitu ya, sehingga dia mempunyai ide untuk mengontak saya agar saya menjelaskan kepada keluarga pasien dan DPR tadi tentang diagnose dan kebutuhan anti bisa ular di mana tidak dibutuhkan anti bisa ular. Gitu Mbak Rizka kronologisnya. Baik, artinya sempat ada percakapan antara Dokter Tri Maharani dengan Dokter Ica di WhatsApp, di komunikasi tersebut untuk untuk menegaskan bahwa memang meminta bantuan Dokter Tri Maharani menjelaskan kepada anggota DPRD yang bersangkutan, begitu ya Dok ya? Betul, betul. Karena dia Oke. ketakutan karena dibentak-bentak dan dimarahi. Oke, berarti saat itu Dokter Ica sempat cerita kepada Dokter Tri Maharani bahwa beliau sempat mendapatkan tekanan begitu. Betul. Jadi di WA-nya dan juga di telepon yang sangat berkali-kali itu, dia menyatakan bahwa saya dalam kondisi dibentak-bentak dan dimarahi oleh keluarga pasien dan DPR, yang membawa DPR, begitu ya. Dan saya mohon bantuan Dokter Maha untuk menjelaskan kepada keluarga pasien tentang masalah diagnosa ini. Kemudian saya meminta dia mengedukasi ulang, itu sampai 4 kali. Saya meminta edukasi ulang dengan saya memberikan penjelasan. Nah, kemudian saya suruh dia mengulang penjelasan saya kepada pasien, dan itu sudah dilakukannya. Tapi hasilnya adalah keluarga pasien dan DPR ini tetap tidak mau menerima penjelasan Dokter Ica dan tetap meminta anti bisa ular. Anti bisa ular itu tidak dibutuhkan karena dia dalam kondisi fase lokal. Fase lokal itu adalah fase di mana tidak terjadi kerusakan organ dan hanya membutuhkan first aid, yaitu imobilisasi, suportif sintomatik, yaitu obat-obat analgesia gitu ya, kayak paracetamol itu, dan observasi 24 jam sampai 48 jam. Jadi tidak membutuhkan anti bisa ular. Karena anti bisa ular itu hanya diberikan di fase sistemik. Dan yang menyatakan fase sistemik itu adalah seorang dokter lewat pemeriksaan anamnese, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan penunjang. Begitu Mbak Rizka. Mbak Rizka, sebetulnya saya mau cerita sesuatu. Pada umur Dokter Ica, umur 27 tahun, pada tahun 98, karena saya lulus dokter tahun 97 ya, pada tahun 98, saya juga mengalami hal yang sama. Saya juga mengalami perundungan di mana saya dipukul dan perawat saya ditendang oleh keluarga pasien. Karena keluarga pasien ini menyangka kamilah yang menyebabkan kematian kepada orang tuanya. Padahal sebetulnya kami hanya memasang oksigen dan memasang NGT yang tidak akan menimbulkan kematian. Tapi kan namanya keluarga pasien kan tidak tahu. Nah, perundungan itu menyebabkan kondisi yang berat juga. Saya ingat waktu itu saya sempat diberi cuti oleh kepala UGD saya, karena saya dokter jaga UGD kayak Dokter Ica gitu ya. Kepala UGD saya itu memberi saya cuti hampir 1 minggu supaya saya bisa menenangkan diri, dan kami ada support dari rumah sakit. Waktu itu saya ingat saya dikumpulkan oleh direktur, kemudian dokter-dokter senior, kepala UGD, dan ditanyai, dan secara diam-diam ternyata rumah sakit menuliskan surat kepada instansi dari orang yang menganiaya kami. Kebetulan rumah sakit kami itu di depan instansi orang yang menganiaya kami. Dan besoknya saya melihat orang yang menganiaya kami itu dihukum oleh instansinya karena dia militer ya. Nah, dihukum mengelilingi rumah sakit kami lari 50 kali. Jadi kami tahu sendiri, oh, orang yang menganiaya kami ini ternyata sudah mendapat hukuman dari instansinya. Nah, sebetulnya ini sebuah kopeng yang bagus sehingga kami tahu bahwa sebetulnya kami tidak salah. Dan ternyata instansinya memberi hukuman kepada pelaku yang memperlakukan kami dengan perundungan tadi, yaitu dengan perundungan fisik ya. Waktu itu saya dipukul dan ditendang. Nah, saya kira keadaan Dokter Ica memang membutuhkan support di hari-hari itu.
seperti yang saya alami, karena itu saya butuh waktu 1 mingguan loh untuk mengembalikan trauma yang berat, karena trauma perundungan fisik juga kan ya, trauma yang berat, ada memar juga waktu itu kan saya dipukul ya, perawat saya ditendang ya. Nah, jadi kita membutuhkan itu. Nah, dalam masa-masa pemulihan itu sangat tidak mudah. Ketahanan setiap dokter itu berbeda. Dan selain itu, dokter itu bukan malaikat atau superman atau superwoman. Jadi, perundungan yang menurut orang-orang, oh gitu aja ya, itu bisa sangat membekas di kita dan membuat trauma. Karena kita dalam kondisi bekerja, di mana bekerja itu memikirkan terapi, kemudian kita dalam kondisi lelah, jaga UGD itu lelah loh. Apalagi jaga malam seperti yang dokter Ica alami. Karena jaganya mungkin dimulai dari jam 7, baru selesai jam 7 besok paginya. Nah, sehingga itu akan memeras tenaga, emosi, intelijensia, dan juga semuanya. Nah, jadi mungkin orang-orang yang tidak pernah berjaga UGD tidak menyadari itu. Tapi saya ini 27 tahun tuh jadi dokter jaga UGD. Dan sekarang ya 20 tahunan ya. 20 tahun itu saya menjadi kepala UGD karena saya lulus spesialis emergensi ini beberapa puluh tahun yang lalu menjadi kepala UGD. Nah, jadi dari situ situasi UGD yang betul-betul kegawat daruratan bukan hanya untuk pasien tetapi untuk dokternya juga, itu akan memberikan trauma yang sangat mendalam dan sangat berat untuk seorang tenaga medis. Bukan berarti tenaga medisnya mentalnya tidak bagus, tidak. Tetapi memang situasinya tidak bagus sekali untuk sebuah mental yang sebagus apapun. Gitu Mbak Rizka. Baik, terakhir mungkin Dokter Trimaharani ini ada masukan nggak sih buat dokter-dokter di luar sana ataupun pihak-pihak terkait yang mungkin ke depannya ini bisa lebih support, bisa lebih dukung dokter-dokter yang mengalami kejadian tidak enak seperti yang pernah dialami Dokter Trimaharani dulu ataupun almarhum Dokter Ica ke depannya ini, Dok. Masukan-masukan seperti apa yang dokter harapkan? Ya, terima kasih. Karena menurut saya masyarakat itu tidak mengetahui bahwa dokter UGD itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Dia harus mengkolaborasikan keilmuan, emosinya, dan juga ketahanan tubuhnya, kesehatannya sendiri. Bahkan dia memperjuangkan nyawanya untuk nyawa orang lain. Saya ingat dulu waktu COVID, saya kena COVID itu karena saya menolong pasien saya di UGD. Nah, jadi kami para dokter UGD ini biasa mempertaruhkan nyawa kita untuk nyawa orang lain. Jadi saran saya, maafkan ya, saran saya untuk seluruh Indonesia, tenaga medis itu tidak akan mencelakakan pasiennya. Jadi silahkan jangan berprasangka buruk kalau ternyata literasi Anda tidak sesuai dengan literasi dari para dokter ini. Jadi kalau para dokter ini terupdate seperti yang dialami dokter Ica, dia sudah mengupdate ilmu tentang tata laksana gigitan ular, bahwa tidak semua kasus membutuhkan anti bisa ular, ya kalau orang awam ataupun pejabat, mohon literasinya diperbaiki. Sehingga Anda dapat mengetahui bahwa literasi para dokter ini sudah mengalami update. Jadi saya berharap masyarakat, pejabat, dan semua orang yang ada di Indonesia ini mengupdate diri. Jadi kalau tenaga medis atau tenaga kesehatan ini mempunyai ilmu yang sudah sangat tinggi dan expert dan juga terupdate, sebaiknya Anda mengikuti dari advis para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan saya berharap tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak patah semangat. Karena ini adalah pekerjaan mengejar nyawa, di mana pekerjaan ini akan dilindungi Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak boleh menyerah dengan kondisi atau situasi apapun. Saya berharap keluarga dari Dokter Ica, karena ini adik-adiknya dokter semua ya, tidak putus asa dan tetap bekerja menjadi pelayan kesehatan dan dokter di masa mendatang untuk meneruskan perjuangan dari Dokter Ica. Itu Mbak Rizka, pesan saya untuk semua dokter, masyarakat, pejabat di Indonesia. Jadi kita ini bisa bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia emas ya, 2045. Kalau kita tidak bekerja sama, maka tidak akan terwujud Indonesia emas 2024 tadi, terutama di bidang kesehatan. Teman Liputan 6, itu tadi perbincangan saya dengan Dokter Trimaharani selaku ahli toksinologi atau satu-satunya dokter toksinologi di Indonesia terkait kasus kematian
salah satu dokter muda di Nusa Tenggara Timur.